awal pertama Nino kena stroke pada tanggal 1 Januari 2015 di Maroko. Waktu itu mereka ada kontrak kerja selama 6 bulan dengan Sofitel. Stroke terjadi pada malam hari dan tanpa sadar mulutnya monjong. Ia dibawa lari ke rumah sakit Agadir di Maroko dan mendapat perawatan selama 2 minggu. Nama Tuhan Yesus dan Amin. Selamat makan. Boleh makan. Ya boleh makan. Tuh lihat tuh di sana tuh ada nanti. Kamu lagi nih. Karena dia Itu kalau boleh diceritain kronologisnya gimana di tahun 2015 ini? Oke. Awal pertama Nino kena stroke pada tanggal 1 Januari 2015 di Maroko. Waktu itu mereka ada kontrak kerja selama 6 bulan dengan Sofitel. Stroke terjadi pada malam hari dan tanpa sadar mulutnya monjong. Ia dibawa lari ke rumah sakit Agadir di Maroko dan mendapat perawatan selama 2 minggu. Lalu pulang ke Indonesia. Di Indonesia dia hanya mempergunakan obat herbal, tapi dia tetap masih bekerja, masih bisa bekerja ya, masih tetap dia bekerja. Dan pada bulan Juli 2015 stroke kedua dialami oleh Nino yang menyebabkan efek mati rasa di sebelah kiri. Nino dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf, dirawat selama 14 hari di Bandung. Dan pada tanggal 1 Januari 2016 Nino mengalami stroke yang ketiga. Bukan hanya stroke tetapi mengalami aphasia. Itu sejarah singkat kenapa dia bisa duduk di kursi roda ini. Jadi untuk awalnya emang gejalanya pas emang kena kecapean atau emang gimana? Ya, karena dia kurang bersyukur buat Tuhan. Dia terlalu giat dengan pekerjaan. Dia selalu ingin lebih dan tidak pernah mengucap syukur. Tapi kalau sekarang udah maksudnya perkembangan apa sih yang udah? Sekarang ya karena dia kurang bersyukur buat Tuhan. Dia terlalu giat dengan pekerjaan. Dia selalu ingin lebih dan tidak pernah mengucap syukur. Tapi kalau sekarang udah maksudnya perkembangan apa sih yang udah? Sekarang dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan untuk dia. Tapi kalau bagi mama sendiri untuk merawat Nino maksudnya selalu intens gak komunikasinya tiap hari? Ya kita selalu komunikasi melalui WA. Komunikasi melalui WA, kalau dia udah bangun, dia mau bangun, dia WA-in perawat untuk dia bangun, dikeluarkan, dia duduk di situ dengan aktivitasnya, mungkin dengan tulis bacaan di Instagramnya atau posting apa. Memang selalu ada komunikasi dengan dia. Tapi kalau mungkin hikmah maksudnya dari Nino sendiri dan dari mama sendiri yang bisa didapat, mungkin hikmah yang bisa didapat gitu selain sabar merawat Nino. Harus perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran untuk merawat dia. Dia ini seperti bayi lagi. Bagaimana seorang bayi dirawat. Jadi harus ekstra sabar dan aku belajar banyak dari dia tentang kesabaran. Dia bisa duduk berjam-jam di kursi roda tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah. Dia melakukan aktivitas dengan dunia dia sendiri. Dan dia selalu belajar untuk bersyukur. Dia bahkan bukan hanya bersyukur dengan harus perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran untuk merawat dia. Dia ini seperti bayi lagi. Bagaimana
seorang bayi dirawat. Jadi harus ekstra sabar, dan aku belajar banyak dari dia tentang kesabaran. Dia bisa duduk berjam-jam di kursi roda tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah. Dia melakukan aktivitas dengan dunia dia sendiri, dan dia selalu belajar untuk bersyukur. Dia bahkan bukan hanya bersyukur dengan, dia berbagi dengan orang tua jompo. Dia kadang-kadang memesan makanan yang tanpa saya ketahui. Tiba-tiba Gojek udah datang bawa makanan. Buat siapa? Buat Nina. Saya tanya, ini apa? Dia mau berbagi dengan Oma Opa. Saya bilang nggak boleh, itu tugas saya. Tapi dia bilang di waktu dia berbagi dengan orang-orang yang dia kasihi, yang dia cintai, Oma Opa, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupannya. Itu satu pelajaran bahwa di waktu kita memberi, berkat itu selalu ada. Dan dia lakukan itu di dalam kehidupannya.